Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel HMI Komisariat Tarbiyah Uin Bukit Tinggi. Nah, kami dari Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Tarbiyah akan melanjutkan bedah PDK part 3. Dan untuk bedah PDK part 3 ini kita kedatangan pemateri yaitu Ayunda Siska. Tentunya teman-teman semua kan sudah mengenal Ayunda Siska, terutama di HMI Cabang Bukit Tinggi. Nah, untuk kader-kader baru mungkin belum mengenal Yunda ini, agar lebih mengenal, saya akan membacakan CV dari Ayunda Siska terlebih dahulu. Nah, untuk nama, Yunda ini bernama Carmila Siska, tempat tanggal lahir beliau yaitu dikenali pada tanggal 15 Januari 1997. Alamat beliau sekarang yaitu di Gurunau. Nah, untuk menghubungi beliau, bisa dihubungi melalui nomor telepon yaitu 082387719175, dan juga bisa menghubungi beliau di emailnya yaitu carmilasiska15@gmail.com. Carmila Siska yaitu berasal dari Komisariat Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mungkin untuk riwayat pendidikan, Yunda Siska pernah bersekolah di SDN 36 Kinali dan melanjutkan pendidikannya di MTI Canduang, lanjut di MAS MTI Canduang, dan S1-nya itu di IAIN Bukit Tinggi. Untuk riwayat pentrainingan, untuk LK1 yaitu Yunda ini LK1 di HMI Cabang Bukit Tinggi pada tahun 2016, dan LK2-nya di HMI Cabang Jambi ya Yunda. Iya, Hebat sekali di Cabang Jambi. Untuk pengalaman organisasi, kalau di internal HMI, Yunda ini pernah menjabat sebagai Sekum Komtar yaitu tahun 2017 sampai tahun 2018. Lanjut ke Sekum Komtar tahun 2018 sampai 2019, dan di Pemberdayaan Umat HMI Cabang Bukit Tinggi 2019 sampai 2020. Nah, untuk eksternalnya Yunda ini pernah di Dema Eftik yaitu tahun 2018 sampai 2019. Untuk CV beliau mungkin hanya itu. Nah, kita tahu kan Yunda ini tadi LK2-nya itu di Cabang Jambi. Kenapa Yunda lebih memilih di Cabang Jambi gitu, dari banyaknya cabang HMI di luar sana? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya buat saya. Ini perihal tentang pengalaman pentrainingan saya. Nah, kalau untuk kenapa saya memilih LK2 di HMI Cabang Jambi, ini maaf ya, ini saya katakan ini keterpaksaan. Kenapa? Karena waktu itu sesama berangkat itu ada 9 orang, dan ke-9-nya kami mau pergi ke Jaksel. Nah, nggak mungkin dong 9 orang kami pergi ke Jakarta Selatan. Akhirnya pengurus cabang yang mengurus ketika itu membagi kami, mendistribusikan kami ke cabang-cabang yang memang membuka LK2 serentak ketika itu. Nah, saya mendapatkan di HMI Cabang Jambi berdasarkan arahan dari pengurus cabang. Kalau ditanya maunya, kemarin itu saya maunya ke Jaksel, tapi kan nggak mungkin, makanya saya pilih di HMI Cabang Jambi. Oh, seperti itu Yunda. Iya. Mungkin itu tadi jawaban dari Yunda kita mengenai pemilihan LK2-nya di HMI Cabang Jambi. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja yaitu masuk ke pembahasan podcast kita pada hari ini, yaitu kita akan lanjut membahas pasal 13 mengenai prosedur pengambilan keputusan tata tertib musyawarah Kohati, dan juga pasal 14 mengenai penetapan ketum Kohati, dan lanjut ke pasal 15 mengenai personalia pengurus Kohati. Nah, Yunda, di pasal 13 kan kita membahas yaitu mengenai prosedur pengambilan keputusan tata tertib musyawarah Kohati. Bagaimana sih Yunda prosedurnya di dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke. Nah, di dalam PDK itu memang sudah dijelaskan tentang bagaimana prosedur pengambilan keputusan dan tata tertib musyawarah Kohati itu dijelaskan di dalam pasal 13.
bahwa penanggung jawab dari musyawarah Kohati adalah pengurus Kohati itu sendiri. Artinya di berbagai tingkatan, misalnya di nasional kita sebutlah dengan ketum Kohati PB, kemudian di Batko kita sebut Kohati Batko, dan sampai ke jajaran komisariat, itu yang menjadi penanggung jawab terlaksananya musyawarah Kohati itu adalah pengurus Kohati itu sendiri. Dengan catatan musyawarah itu, ini mungkin sudah dibahas ya di pasal selanjutnya, ini hanya menekankan dengan catatan musyawarah Kohati itu bisa dibuka ataupun dilanjutkan setelah pleno 3 dari HMI setingkat. Misalnya di Kohati HMI cabang Bukit Tinggi bisa melakukan musyawarah Kohatinya ketika telah terlaksana pleno 3 dari HMI cabang Bukit Tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian setiap keputusan Kohati dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai dengan musyawarah mufakat, maka dilakukan voting. Nah, ini kan memang terjadi di forum-forum musyawarah seperti biasanya. Tapi yang kita prioritaskan untuk Kohati, kita musyawarah dulu, kita mufakat dulu. Kalau memang dari musyawarah dan mufakat kita tidak mendapatkan hasil, maka kita lakukan voting untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini kemudian ada lagi yang dimaksud dengan tingkat pengambilan keputusan secara berjenjang terdiri atas musyawarah Kohati, kemudian rapat pleno, rapat presidium, dan rapat harian. Nah, artinya di dalam pengambilan keputusan Kohati itu kita tidak hanya di musyawarah Kohati saja, tidak hanya menopang di situ, tetapi kita memiliki beberapa forum pengambilan keputusan tertinggi kita. Yang pertama itu musyawarah Kohati, kemudian rapat pleno, rapat presidium, rapat harian. Apa sih rapat pleno, apa sih rapat presidium, dan apa rapat harian? Nah, ini kita juga perlu tahu. Rapat pleno ini adalah rapat yang dilakukan 1 kali dalam semester. Artinya rapat pleno ini dilakukan 2 kali dalam periode kepengurusan. Setelah berjalannya ke periode kepengurusan setengah, maka dilakukanlah rapat pleno. Siapa yang bisa menghadiri rapat pleno? Yang bisa hadir di sini adalah utusan dari kawan-kawan Kohati komisariat. Nah, itu yang bisa hadir. Kita bukan siapa yang mau bisa ikut rapat pleno, bukan seperti itu juga sistemnya, tapi ada sistem utusan. Nah, mungkin ini sudah dibahas juga apa itu utusan. Ada utusan penuh, peninjau, itu sudah dibahas. Kemudian pengambilan keputusan kita itu ada juga yang namanya rapat presidium. Rapat presidium ini apa? Rapat presidium adalah rapat yang dilakukan oleh ketum Kohati, sekum, bendum, dan ketua-ketua bidang. Nah, itu yang disebut dengan rapat presidium. Kemudian dilanjutkan dengan rapat harian. Rapat harian ini adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus Kohati, biasanya berjalan sekali dalam 1 minggu. Nah, itu. Kemudian ada lagi istilahnya penyusunan rencana kerja operasional diputuskan dalam rapat bidang dan rapat kerja. Artinya ini setelah pelantikan ada istilahnya kita rapat kerja. Nah, di situ juga merupakan pengambilan keputusan yang ada di Kohati. Nah, dari pemaparan kakak tadi kan kakak ada menyebutkan di dalam pemutusan itu ada voting kan kak? Ya. Nah, seperti apa sih kak bentuk voting ini, dan gimana misalnya kak setelah voting masih belum kita dapatkan juga hasilnya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu kak? Nah, ini di dalam sistem pengambilan keputusan tadi kan sudah dijelaskan ada musyawarah mufakat, kalau tidak ada dilakukan voting. Untuk teknis voting rasanya itu teman-teman semua tahu ya, dan kawan-kawan Kohati, kawan-kawan HMI itu adalah orang-orang kita sebut dengan harimaunya forum gitu. Mereka tuh tidak mungkin tidak memahami forum. Nah, untuk jalan akhir dari suatu musyawarah tidak dapat itu memang voting. Nah, kalau kita berbicara tentang forum-forum pengambilan keputusan yang lain, sebelum voting itu kan ada istilahnya lobbying. Nah, ketika lobbying tidak mendapatkan hasil baru voting. Tapi kalau kita berbicara
acara di PDK kita langsung ke voting. Satu kali voting itu dapat hasilnya draw atau sama, kita lakukan lagi voting sampai hasilnya, sampai kita mendapatkan hasil. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak. Iya. Nah tadi juga Kakak membahas mengenai kerja operasional kan Kak. Nah jadi rencana kerja operasional ini bentuknya itu seperti apa Kak? Rencana kerja operasional ini sama dengan yang kita kenal dengan rapat kerja. Di sana kita membahas tentang program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan diangkatkan. Nah, tapi di sini keseringan kita untuk dalam raker ini kita memborong kegiatan satu periode. Sementara di dalam kepengurusan kita ada pleno. Kenapa tidak kita jadwalkan saja dulu kegiatan di rapat kerja kita itu selama berjalannya kepengurusan selama 6 bulan. Kenapa harus diborong selama 1 tahun? Nah, ini kadang menjadi kewalahan dari kita bersama gitu kan. Harusnya ini di sini, harusnya kegiatan ini terlaksana, harusnya kayak gini. Ya, semuanya jadi tercampur gitu, nggak tersistem. Nah, seperti itu. Setelah rapat operasional ini kan atau raker ini, kita agendakan saja dulu untuk 6 bulan kepengurusan. Habis itu kita pleno. Nah, kita lanjutkan rapat kerja, kan kita rapat kerja lagi. Kita cari tahu ini di 6 bulan ini di mana kurangnya, kita tutupin, kemudian kita tambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Seperti itu Kak. Iya. Nah mungkin langsung saja kita lanjut membahas ke pasal 14 Kak, yaitu mengenai penetapan ketum hati. Nah bagaimana itu Kak? Nah, penetapan ketum hati seperti ini, penetapan ketum ini kan berbicara tentang hasil keputusannya. Penetapan ketum hati itu dilaksanakan di musyawarah kohati. Untuk memilih ketum hati dilakukan di musyawarah kohati. Nah, untuk ketika di dalam musyawarah sudah dapat nih satu orang formatur. Nah, ternyata ada beberapa hal dan kemungkinan formatur ini bisa juga digantikan. Kita kan ada syarat minimum ya untuk penyusunan berkas dan lain sebagainya agar ini formatur ini disahkan sebagai ketua umum. Nah Kak, di dalam penetapan ketum hati itu kan Kak ada mengenai pejabat ketua umum. Nah, apakah pejabat ketua umum itu Kak sama tugasnya dengan ketum hati Kak? Nah, kalau untuk pejabat ketua umum ini kita bagi kepada, ada namanya pejabat sementara, ada pejabat ketua umum. Nah, pelaksana jabatan PJ, PJS dan PJ kita sebutnya. Untuk PJ dan PJS ini kenapa ada? Tentu kita lihat dulu apa yang melatar belakangnya ini ada. Nah, ketika untuk PJS lah dulu, untuk misalnya ketum hati sedang ada kegiatan di luar daerah, misalnya ketum hatinya pergi mengikuti training, secara otomatis dia akan meninggalkan kepengurusan selama beliau menjalankan training, yang seperti itu. Nah, ini perlu dibentuk yang namanya PJS, pejabat sementara. Kenapa ini pejabat sementara? Karena ketum hatinya pasti akan kembali lagi mengambil jabatan itu. Karena perginya hanya sebentar, bukan meninggalkan jabatan. Seperti itu. Nah, kalau untuk PJ ini artinya ketika ketum hati benar-benar meninggalkan jabatan, maka digantikan oleh namanya PJ. Contohnya bisa ketum hatinya melanggar konstitusi sehingga dipecat sebagai kader HMI. Otomatis ketika dia sudah dipecat sebagai kader HMI, jabatannya sebagai ketum juga lepas. Nah, ketika jabatannya itu lepas, tentu kita perlu siapa nih orang yang akan memimpin hati ini siapa, maka ditunjuklah PJ. Kalau secara sederhananya perbedaan PJS dengan PJ itu, PJS ini dia sementara, sifatnya sementara, artinya ketum itu dia akan kembali lagi mengambil jabatan itu. Nah, kalau untuk PJ ini kemungkinan ketum untuk kembali mengambil jabatan itu sudah tidak ada lagi.
Berarti Kak, secara tidak langsung berarti tugas dari PJS dan PJ itu sama. Ya, tugas dari PJS dan PJ dengan ketum Kohati itu sendiri sama-sama pemangku jabatan ketua umum. Nah, apa yang menjadi tanggungan, yang menjadi tugas dia sebagai ketua umum itu tersematkan juga sama dia. Kak, mungkin kalau dari pasal 14 itu aja ya Kak. Nah, kalau dari pasal 15 gitu Kak, mengenai personalia pengurus Kohati gitu. Nah, jadi misalkan nih Kak, tidak memenuhinya personalia pengurus dan SDM-nya tidak mencukupi. Jadi itu bagaimana Kak? Nah, sama-sama kita ketahui ya, untuk di dalam personalia kepengurusan itu seminimal-minimalnya ada 1 orang ketum, 1 orang bendum, dan 1 orang sekum. Nah, itu seminimal-minimal personalia kepengurusan. Nah, kalau kita berbicara kondisi kita sekarang lah, kondisi Kohati yang ada di HMI Cabang Bukit Tinggi, secara ketertarikan terhadap Kohati ini bisa kita katakan kurang. Karena ini kenapa saya bisa katakan kurang, karena kemauan dari Kohati itu sendiri untuk mengikuti LKK itu sangat minim gitu. Karena ini kita berbicara data juga, kawan-kawan PA Komisariat itu saya rasa juga memiliki data siapa saja gitu kader-kader Kohatinya yang mengikuti LKK. Nah, di sini gimana ya untuk mensiasati ini, kita tidak bisa paksakan juga orang dan kita tidak bisa menghantam konstitusi, kita tidak bisa melawan alur konstitusi, tapi kita juga tidak bisa paksakan orang. Artinya ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari kawan-kawan PP Komisariat Tarbiyah khususnya, kemudian kawan-kawan Kohati Cabang Bukit Tinggi untuk merangkul Kohati ini memang mau untuk berproses di Kohati. Karena ketika kawan-kawan Kohati ini sudah mau berproses melanjutkan trainingnya dan sadar dia itu adalah seorang kader, maka tidak ada lagi istilah gimana nih Kak kalau misalnya kita mau menyusun personalia tapi kita tidak cukup SDM, nggak ada lagi gitu. Tapi kalau memang kondisinya memang seperti itu, kitanya yang harus mau mempush kader yang akan jadi di personalia kepengurusan. Kita berikan syarat agar kita ini sudah melawan konstitusi, sudah melawan arusnya konstitusi, tapi kita juga tidak keras di sana gitu. Kita kasih dia sesuatu yang keras supaya dia sadar dengan tanggung jawabnya. Nah, mungkin semua pertanyaan tadi sudah bisa dijawab oleh Yunda Karmila Siska. Nah, itu juga lah tadi pemaparan dari pasal 13, pasal 14 dan pasal 15. Nah Kak, sebelum kita tutup nih Kak, kira-kira ada nggak Kak motivasi atau pesan agar kader-kader atau Kohati ini mau gitu Kak, banyak yang mau ikut LKK gitu Kak, biar semangat ikut LKK. Oke, ini cukup berat bagi saya ya karena menyampaikan ini, tapi begini, ketika kita mau menjadi orang hebat, tentu kita mau menghantam atau mempush diri kita untuk menjadi hebat. Nah, LKK adalah salah satu ladang untuk mempush diri dan membuat karakter kita. Di LKK kita akan tahu kita maunya seperti apa nanti. Nah, untuk itu kawan-kawan Kohati, mari LKK temukan jati dirinya di LKK. Nah, jadi ayo Yunda semuanya kita ikut LKK karena LKK itu menarik. Tempat kita menemukan jati diri. Iya, LKK itu menarik. Kita mau seperti apa, kita mau jadi perempuan seperti apa, kita akan temukan di LKK. Apakah kita mau menjadi perempuan karir, atau kita perempuan karir tapi tidak melupakan juga kewajiban kita sebagai anak, istri, dan segala sesuatu yang telah dijabarkan dalam PDK. Nah, kita tahu ya, kita sama-sama tahu kalau perempuan itu memiliki tanggung jawab dia sebagai
anak, dia sebagai istri, dia sebagai ibu, kemudian dia sebagai anggota masyarakat. Nah, di LKK kita belajar bagaimana kita memanage diri kita untuk bisa membalancekan hal yang 4 tadi. Nah, terima kasih Kak atas motivasi dan juga sarannya. Nah, itulah dia tadi. Sangat menarik podcast kita pada hari ini. Nah, mungkin karena kita juga dibatasi waktu, mungkin podcast kita akan kita akhiri sampai di sini. Nah, sebelumnya Kak, terima kasih banyak atas waktunya Kak untuk mengisi podcast pada hari ini Kak. Nah, sampai jumpa di pasal-pasal berikutnya. Saya Iki Yulia Putri mohon undur diri. Nah, sebelum saya tutup, mari kita gemakan dulu tagline kita. Tarbiyahkan diri, tarbiyahkan hati, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.